Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Nah, sebelum kita belajar, lebih baik kita berdoa dulu ya. Siapa yang hari ini jadwalnya memimpin doa, tunjuk tangan. Mbak Ais, silakan maju Mbak Ais, dipimpin berdoa teman-temannya. Oke teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Terima kasih Mbak Ai sudah dipimpin berdoa. Teman-temannya silakan duduk kembali. Semoga kegiatan belajar kita hari ini dipenuhi dengan keberkahan ya. Amin. Nah, sekarang Bu Hanim absensi dulu kehadirannya. Ahnaf Davin, Aisyah Alivia, Aisyah Rahmawati, Ayu Wulandari, Davina Anandita, Arya Indra, Fadli. Baik anak-anak, untuk menumbuhkan semangat kebangsaan kita, mari bersama-sama kita menyanyikan lagu wajib yang berjudul Hari Merdeka. Sudah hafal atau belum? Nah, silakan kalian berdiri semuanya. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih kita berbadan. Kita tetap setia kemerdekaan Indonesia. Kita tetap setia kemerdekaan kita. Sekarang kita sudah masuk subtema 2 pada tema 6 ya. Nah, ada yang ingat nggak di subtema 1 kemarin kita belajar tentang cita-cita. Cita-cita itu apa sih? Sesuatu yang ingin kita capai, keinginan yang ingin kita capai. Nah, menurut kalian cita-cita yang hebat itu yang seperti apa? Tunjuk tangan. Betul sekali, yang bermanfaat bagi orang lain. Cita-citaku pengen jadi apa ya? Dokter. Ada yang dokter, ada yang petani, Salah. bu guru, tentara. Anak-anak, tujuan pembelajaran hari ini adalah menganalisis ciri-ciri dan makna puisi. Kemudian yang kedua, membandingkan dua makhluk hidup. Nah, sekarang coba perhatikan gambar yang ditampilkan Bu Hanim. Profesi apa saja yang ditampilkan pada gambar tersebut? Silakan diamati sebentar. Profesi apa saja di situ? Dokter, polisi, arsitektur, ada polisi, kemudian ada ilmuwan, ada dokter, dan ada astronom. Dokter tugasnya apa? Menyembuhkan, merawat ya, memeriksa, mendiagnosa penyakit ya. Kemudian polisi
Menjaga negara. Menjaga lalu lintas. Lalu lintas. Baik anak-anak, cita-cita itu tidak harus sama. Seperti kalian dan teman kalian, cita-cita itu berbeda. Ada yang ingin jadi dokter, ada yang pengen jadi petani, poluan, pedagang, nelayan, Mbak Ayu. Nah, semua cita-cita itu hebat. Sekarang keluarkan dulu buku tema 6-nya, anak-anak. Bu Hanim ada tugas nih. Kalian amati puisi yang sudah ditampilkan Bu Hanim. Kemudian Bu Hanim akan memberi pertanyaan yang sudah Bu Hanim susun melalui LKPD. Ya, nanti kalian isi pertanyaan di sini melalui diskusi kelompok. Nah, sekarang Bu Hanim bagi dulu ya. Apakah semua sudah menerima lembar kerja dari Bu Hanim? Sudah. Nah, silakan diisi pertanyaan pada lembar kerja. Dalam lembar kerja tersebut juga terdapat puisi yang ditampilkan di depan tadi ya. Silakan kerjakan melalui diskusi kelompok. Apakah ada pertanyaan? Sudah mengerti semuanya? Sudah. Nah, silakan dikerjakan kalau begitu. Nah, sekarang silakan dikumpulkan. Nah, semua sudah mengumpulkan tepat waktu ya. Sekarang coba dilihat bersama-sama. Pada lembar kerja tadi berisi beberapa pertanyaan kan? Sudah bisa menjawab semua tadi? Sudah. Sekarang kita lihat. Apakah judul puisi tersebut? Ya, betul sekali. Puisi tadi berjudul Cita-Citaku. Kemudian, siapa yang membuat puisi tersebut? Muhammad Ridwan Hafiz. Mari kita lihat. Puisi tadi dibuat oleh Muhammad Ridwan Hafiz. Nah, setelah itu bercerita tentang apakah puisi tersebut? Tentang cita-cita yang ingin menjadi dokter. Ya, betul sekali. Cita-cita menjadi seorang dokter. Apakah yang membedakan puisi dengan sebuah bacaan? Kalau bacaan biasanya terdiri dari beberapa paragraf. Kalau puisi terdiri dari bait. Bait ya. Pada satu bait terdapat baris. Biasanya terdapat 4 baris dalam satu bait. Jadi makna puisi yang kalian baca tadi yaitu cita-cita menjadi seorang dokter. Nah,
dokter itu selain merawat manusia, ada juga loh yang merawat hewan. Dokter apa anak-anak? Dokter hewan. Nah, untuk menjadi dokter hewan, kalian harus mengetahui siklus hidup hewan tersebut. Kemarin pada subtema 1 kalian kan belajar tentang metamorfosis. Ada 2, metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Nah, sekarang kalian amati deh hewan di sekitar kita, contohnya ayam. Ayam Nah, ayam yang baru menetas dari telurnya dengan induknya berbeda ataukah sama? Berbeda. Nah, kalau kucing, dari kucing yang lahir dengan induknya apakah sama? Sama-sama besar? Berbeda. Halo. Mari kita tepuk Pancasila. Tepuk Pancasila. 1 Bintang 2 Pantai 3 Pohon beringin 4 Pada 5 Pandang kapas. Sekarang Bu Hani punya tugas lagi untuk kalian, yaitu membandingkan 2 makhluk hidup berdasarkan daur hidupnya. Jadi kalian akan membandingkan daur hidup 2 makhluk hidup. Jadi Bu Hanim nanti akan membagikan lembar kerja. Nanti kalian pelajari di situ ya. Bisa dibagikan sekarang? Bisa. Masih semangat nggak? Masih. Nah, semua sudah menerima lembar kerja kan dari Bu Hanim? Di dalam buku nanti pada halaman 24 di situ terdapat daur hidup beberapa makhluk hidup. Nah, tugas kalian adalah membaca daur hidup beberapa makhluk hidup tersebut. Kemudian pilih 2 hewan yang akan kalian bandingkan daur hidupnya melalui diskusi kelompok. Paham? Nah, untuk soal-soal dan pertanyaannya apa saja yang dibandingkan bisa dilihat pada lembar kerja ya. Jadi kalian baca dulu di buku, kemudian kalian satu kelompok memilih hewan mana ya yang akan kita bandingkan. Oh, aku pengennya gajah dan ular. Oh, atau aku pengennya kupu-kupu dan nyamuk. Boleh. Jadi kalian hanya memilih 2, kemudian bandingkan ya. Ya, selamat mengerjakan.
Bagaimana? Apakah semua sudah selesai mengerjakan? Nah, sekarang Bu Hani minta perwakilan tiap kelompok untuk menyajikan hasil diskusinya di depan kelas. Dimulai dari kelompok siapa dulu yang mau maju? Satu kelompok boleh maju, 2 perwakilan boleh. Silakan kelompoknya Mbak Ais, energi kinetik, maju 1 atau 2? 2. Oke, silakan maju. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok kinetik akan menyajikan Baik, sudah bagus sekali penyajian hasil diskusinya dan jawabannya sudah tepat ya, cuma ada yang kurang sedikit. Beri tepuk tangan untuk kelompok energi kinetik. Sudah maju di depan, silakan duduk. Nah, sekarang kelompok siapa lagi yang mau menyajikan hasil diskusinya setelah kelompok energi kinetik? Tunjuk tangan. Ya, silakan kelompok energi angin. Sendirian ya Mas Fahri? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perayaan Daur Hidup Hewan 1 dengan hewan 2. Daur hidup kucing dimulai dari anak kucing. Peradaban cocok dari telur. Persamaan daur hidup hewan 1 dengan hewan 2. Cocok dan kucing sama hidup di darat. Terima kasih perwakilan kelompok energi angin. Mas Fahri hebat sekali, sudah mau maju sendirian. Cuma ada yang kurang tepat sedikit dari jawabannya. Mas Fahri silakan duduk kembali, beri tepuk tangan. Nah, sekarang tinggal 2 kelompok lagi. Siapa yang mau maju duluan? Ya, kelompok energi kimia silakan maju. Mas Arya sendirian? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah tepat ya jawabannya. Dan sudah maju, berani percaya diri maju sendirian di depan kelas. Beri tepuk tangan untuk Mas Arya, perwakilan kelompok energi kimia. Nah, sekarang bisa dikumpulkan lembar kerjanya. Halo. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 1. Tepuk 2. Salah. Tepuk 2. 1. 2. Tepuk 1. Tadi ada yang membedakan ayam dengan? Nah, sekarang dilihat dulu daur hidup hewan yang pertama, yaitu ayam. Nama hewannya ayam. Cara berkembang biaknya melahirkan atau bertelur? Nah, di situ terdapat gambar daur hidupnya. Dimulai dari telur. Kemudian telur tersebut
menetas, jadilah anak ayam. Kemudian anak ayam menjadi ayam dewasa. Kemudian ayam dewasa yang betina, nah bertelur lagi, telurnya menetas lagi, jadi anak ayam. Kemudian jadi ayam dewasa lagi, terus bertelur lagi, seperti itu terus berputar siklusnya ya. Nah, sekarang kita lihat hewan yang kedua, katak. Cara berkembang biaknya dengan apa? Bertelur. Silakan dilihat daur hidupnya. Katak dimulai dari telur, kemudian beruduh, dua kaki. Setelah itu beruduh 4 kaki, dan kemudian katak. Kemudian kataknya bertelur lagi, bertelur jadi beruduh, kemudian berkembang beruduh. Setelah itu jadi beruduh berkaki, iya. Kemudian terus jadi katak lagi, bertelur lagi, seperti itu siklusnya ya, terus berputar. Nah, apa yang menjadi perbedaan dua makhluk hidup tadi? Perbedaannya yaitu ayam tidak mengalami metamorfosis, sedangkan katak mengalami metamorfosis sempurna. Nah, kemudian ayam hidup di darat, sementara katak adalah hewan amfibi yang bisa hidup di darat dan air. Nah, persamaan apa dari dua makhluk hidup tadi? Daur hidup ayam dan katak sama-sama dimulai dari telur. Kemudian tadi juga ada yang membandingkan dua hewan, yaitu kambing dan belalang. Perbedaan kambing dan belalang. Kambing tidak mengalami metamorfosis, sedangkan belalang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Kemudian kalau kambing, daur hidupnya dimulai dari anak kambing, sedangkan belalang dari telur. Kambing nggak bertelur ya, kambing melahirkan. Nah, kesamaan dari dua makhluk hidup yang dibandingkan adalah sama-sama pemakan tumbuhan. Perbandingan yang ketiga, tadi ada yang membandingkan kucing dan kecoa. Kucing, perbedaannya dengan kecoa apa? Kucing tidak mengalami metamorfosis, sedangkan kecoa mengalami metamorfosis, tapi tidak sempurna. Kemudian daur hidup kucing dimulai dari anak kucing, sedangkan kecoa dari telur. Nah, persamaan apa yang dimiliki keduanya? Sama-sama hidup di darat. Betul, sama-sama pemakan hewan lain. Nah, itu tadi sedikit tambahan informasi dari Bu Hanim untuk menambah informasi yang sudah kalian baca dari buku maupun bahan ajar beserta LKPD yang sudah Bu Hanim bagikan. Semoga bermanfaat. Nah, sebagai tindak lanjut dari pembelajaran hari ini, Bu Hanim akan melakukan evaluasi yang berbentuk tes lisan berupa estafet pertanyaan. Kita sudah pernah melakukan estafet pertanyaan ya. Ada yang masih ingat peraturannya? Masih. Halo. Bagaimana, apakah pemain 1 sampai 4 sudah ditentukan? Nah, sekarang pemain 1 tiap-tiap kelompok maju ke depan. Ayo. Kesini dulu Mbak, kesini dulu Mbak.
Nah, ke sini dulu. Kurang satu ini kelompoknya siapa yang belum maju? Nah, sudah siap? Siap. Silakan menempati posisi seperti biasanya. Bagaimana pemain satu sudah siap? Sudah. Baik, perhatikan baik-baik ya. Beri tepuk tangan untuk perwakilannya. Nanti tiap 2 pertanyaan ganti ya, ganti pemain kedua. Terus 2 pertanyaan lagi ganti pemain ketiga. Begitu seterusnya. Nah, pertanyaan pertama. Rani ingin menjadi seorang yang bisa punya perusahaan. Ia ingin mempunyai banyak karyawan. Cita-cita Rani adalah menjadi pengusaha. Betul sekali. Maju Mbak Rara. Pertanyaan kedua. Sebelum menjadi katak dewasa, Tatak mempunyai wujud berupa berganti pemain 2. Bagaimana pemain kedua? Sudah siap? Siap. Beri tepuk tangan untuk memberi semangat. Pertanyaan ketiga sekarang di bawah ini yang bukan bagian dari puisi adalah A. Bait, B. Setting, C. Rima, D. Diksi. Ya, Mbak Is? Betul sekali. Maju ya. Ayo kelompok lain diberi semangat kelompoknya. Nah, nyamuk. Pertanyaan keempat, dengarkan. Nyamuk berkembang biak dengan bertelur, bertempat di mana? Air. Betul sekali, genangan air ya. Silakan maju di sini. Sudah 2 pertanyaan terlewati. Sekarang kalian berganti pemain ketiga. Dengarkan berupa puisi ya. Cita-cita hebatku. Aku semangat terus belajar. Aku punya cita-cita yang besar. Pertanyaan ke-7 ya.
Mana suaranya teman-temannya? Memberi semangat. Pertanyaan selanjutnya. Jumlah baris pada puisi. Nah, persamaan bunyi di akhir baris pada puisi disebut? Betul sekali. Beri tepuk tangan buat teman-temannya. Sekarang sudah 2 pertanyaan terlewati, bisa berganti ke pemain kedua. Pertanyaannya didengarkan baik-baik. Nah, sekarang stiker yang sudah kalian dapat bisa ditempel di meja kelompok masing-masing agar Bu Hanim bisa menghitungnya. Kelompok energi angin mendapatkan 1, energi kimia mendapatkan 5, energi kinetik 6, kemudian energi bunyi 1. Nah, yang paling banyak adalah energi kinetik. Beri tepuk tangan buat energi kinetik. Terbanyak kedua adalah energi kimia. Beri tepuk tangan untuk energi kimia. Halo. Nah, Bu Hanim punya tugas nih untuk kalian, yaitu membuat puisi. Tentukan sendiri tema kalian dalam membuat puisi ya. Boleh tentang ibu, boleh tentang lingkungan, boleh tentang hewan peliharaan. Terserah ya, bisa dikumpulkan besok pagi ke Bu Hanim. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya kalian bisa mempelajari subtema 2 pembelajaran kedua. Jangan lupa belajar di rumah ya anak-anak. Alhamdulillah kegiatan belajar hari ini berjalan dengan lancar dan tertib. Terima kasih anak-anak semua, selalu bersemangat untuk mengikuti kegiatan belajar ya. Mari kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.